Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia meninggal dunia, dan kalimat tersebut adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan semasa dia hidup di dunia. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian tanda yang kedua, meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Karena ketika ada sahabat yang bernama Buraidah bin Husayb melihat sahabatnya yang sakit keras, kemudian dia datang dan sahabatnya sudah meninggal, berkeringat dahinya, beliau pun bertakbir, takbir yang menandakan kegembiraan. Orang beriman meninggal dengan dahi berkeringat. Kemudian yang ketiga, gugur di medan perang. Perang bukan sesama kaum muslimin, tetapi perang yang melawan orang-orang kafir. Orang kafir yang dalam artian mereka memerangi kaum muslimin dan mereka mengusir kaum muslimin dari kampung atau tanah air mereka. Nah, disebut dengan kafir harbi. Nah, ketika berperang melawan orang seperti itu, dia gugur. Nah, maka itu tanda husnul khatimah, matinya mati syahid. Kemudian yang keempat, meninggal karena penyakit taun, penyakit yang disebabkan oleh kutu tikus. Tubuh kita ia dipenuhi luka-luka seperti luka ia kena pedang atau seperti luka-luka yang diderita oleh orang yang berperang di jalan Allah. Nah, itu adalah penyakit taun yang menjadi tanda mati syahidnya seorang muslim. Kemudian yang kelima, karena penyakit perut. Ya, umum sifatnya, apapun penyakit yang berada atau sumbernya dari perut, maka kalau meninggal karena penyakit tersebut, Nabi mengatakan dia termasuk mati syahid. Nah, yang keenam, meninggal karena tenggelam atau tertimpa. Tenggelam karena tsunami, tenggelam kapal karam, atau tertimpa karena gempa, tertimpa karena longsor. Nah, semuanya itu kata Nabi syuhada, termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Yang ketujuh, wanita yang meninggal dan di dalam perutnya ada janin, atau wanita yang meninggal setelah dia melahirkan alias di masa nifas, atau dia meninggal ketika proses kelahiran. Nah, itu semuanya adalah penyebab seorang wanita mati syahid. Mati syahid adalah mati yang diridhai oleh Allah. Ia termasuk keutamaan yang luar biasa. Yang kedelapan, meninggal karena terbakar atau karena penyakit tumor. Ya, terbakar seperti kebakaran, bisa juga seperti yang terkena abu vulkanik yang sangat panas,
yang dikenal dengan istilah wedus jembelnya atau awan panas, mati ditampik orang luwe ini, saking panasnya. Nah, kalau dia orang beriman, senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbakar itu bisa menjadi penyebab dia mendapatkan syahid akhirat. Dia tetap diselenggarakan jenazahnya dan dia mati syahid, mendapatkan keutamaan yang dijanjikan, di antaranya selamat dari alam kubur, selamat dari azab kubur, kemudian tidak panik ketika hari kiamat terjadi, manusia dibangkitkan semuanya panik dan dia tenang. Allah berikan sakinah ke dalam hatinya. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir yang sudah kita jelaskan, meninggal ketika ribat di jalan Allah, dalam artian menjaga wilayah kaum muslimin, itu namanya ribat. Bisa juga dalam artian menyiapkan segala sesuatu perlengkapan yang diperlukan ketika turun perintah berjihad. Kalau zaman dahulu, ya seperti tunggangan kuda atau unta, kemudian senjata, nah dia persiapkan itu semua, unta dan kudanya dia beri makan supaya sehat, sehingga setiap kali panggilan berjihad datang siap untuk dipakai berperang. Senjata juga begitu, dia jaga, dia asap supaya pedang tidak tumpul, ya, kemudian tombak dan anak panahnya juga begitu. Nah, orang-orang yang mempersiapkan itu disebut dengan riba. Kalaupun dia tidak jadi pergi berperang, tapi kuda yang dia siapkan, yang dia pelihara, kemudian senjata yang dia jaga kondisinya, dibawa orang untuk berperang, maka orang-orang yang mempersiapkan itu, orang yang menjaga perlengkapan tersebut, juga mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia kerjasama di sana. Berikutnya, meninggal karena mempertahankan harta yang akan dirampas, ya, harta yang akan dirampok. Lalu ketahuan, kalau kita berikan ya bisa saja. Tapi masalahnya kalau melawan, bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ada orang mengatakan pilih harta atau nyawa, ya ambil salah hartamu. Boleh orang menjawab pilih harta atau nyawa, tidak ada satupun yang kita serahkan, ya bisa. Ya, berdasarkan hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali, qala fala ta'tihi malak, qala ara'aita in qatalani, qala qatilhu, qala ara'aita in qatalani, qala ya fa anta syahid, qala ara'aita in qataltuhu, qala huwa fin nar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika ada orang yang ingin merampas hartaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan engkau berikan. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana jika dia menyerangku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lawanlah. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana jika dia berhasil membunuhku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau mati syahid. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia masuk neraka. Jadi mempertahankan hak, ya, mempertahankan harta yang kita miliki, mempertahankan, ya, sesuatu yang memang boleh dipertahankan dalam agama, karena itu tidaklah diharamkan untuk memanfaatkannya, maka semuanya itu bisa menyebabkan seseorang mati syahid. Tidak perlu matinya di medan perang, ya, di luar medan perang pun ada kesempatan untuk itu. Karena dalam hadis sebelumnya kan disebutkan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna man syuhada ummati, tahukah kalian siapa yang mati syahid di kalangan umatku? Dijawab oleh kaum muslimin, qatlul muslim, muslim yang terbunuh di medan perang, itu yang mati syahid. Nabi katakan, kalau itu saja yang mati syahid,
maka yang mati syahid di kalangan umatku sangat sedikit. Jadi yang mati syahid tidak itu saja. Yang mati syahid itu bukan hanya gugur di medan perang, yang mati syahid itu juga berlaku untuk kondisi yang lainnya seperti yang sudah kita jelaskan. Meninggal karena penyakit taun, meninggal karena penyakit perut dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang kena penyakit taun di hari akhirat mengatakan, nahnu syuhada, kami adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian diperiksalah mereka, ternyata tubuh-tubuh mereka penuh dengan luka seperti luka tebasan pedang yang mengeluarkan darah dan berbau harum. Ternyata mereka memang orang-orang yang mati syahid disebabkan penyakit taun. Maka mereka berkumpul bersama para syuhada. Sekarang juga begitu. Dia mati karena membela hartanya, bukan karena dia dituduh mencintai harta, tidak. Dia membela yang menjadi haknya, dan Rasulullah mengatakan itu termasuk salah satu tanda husnul khatimah, ya, karena dia mati syahid. Bagi orang yang tidak beriman, komentarnya adalah tragis matinya, ya, buruk matinya. Apalagi meninggal dek penyakit tumor. Penyakit tumor tu penyakit tu tidak lancak kalau dicalik, baunya pun busuk, ya, isinya darah, nanah, daging busuk, segala macam. Tu bangkak tu, kok kaki nang gadang bangkak, kok kepala gadang semalam. Dari segi penampilan bu mengerikan. Dicari loban tumor tadi, isinya tahap. Tapi Allah letakkan kebaikan di sana. Allah jadikan penyakit tumor sebagai salah satu penyebab seseorang mati syahid. Syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Beda syahid dunia akhirat dengan syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat diselenggarakan jenazahnya, tidak diselenggarakan jenazahnya. Kalau syahid akhirat diselenggarakan jenazahnya. Rasulullah SAW dan khalifah yang berempat, itu semuanya syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Makanya Abu Ubaidah, ya, panglima pasukan kaum muslimin di Palestina, selalu menyebut Nabi itu syahid. Ya, syahidnya syahid akhirat. Imam Nawawi membagi syahid menjadi 3 macam. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, dan syahid akhirat. Nah, yang syahid dunia itu artinya secara lahir dia berjihad bersama kaum muslimin, tapi yang niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, itu disebut dengan syahid dunia. Dia berjihad niatnya untuk disebut sebagai pemberani, supaya dapat penghormatan, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan materi, supaya bisa menjadi calon presiden, karena syaratnya adalah pernah berjihad atau berperang membela tanah air. Itu semuanya membuat dia menjadi syahid dunia. Dunia saja, di akhirat tidak. Ya, syahid akhirat. Ini syahid yang diberikan kepada orang-orang yang tidak meninggal di medan perang. Sesuai dengan hadis Nabi, man sa'ala syahadatan bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in kana mata ala firasyih. Hadis dari Imam Muslim. Siapa yang meminta syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada, sekalipun dia meninggal di atas tempat tidur. Seperti Khalid bin Walid, beliau tidak meninggal di medan perang, padahal beliau adalah panglima perang. Kalau ada yang ditanya di kalangan sahabat, Khalid bin Walid itu kalau menurut perkiraanmu matinya di mana? Ya, orang akan jawab di medan perang. Ya, apalagi kaum muslimin memang berharap meninggal di medan perang. Memang berharap begitu. Ya, seperti hadis sebelumnya, meninggal keluarganya, lalu keluarganya mengatakan, saya sebenarnya mengharapkan dia mati di medan perang. Ya, kami sebenarnya mengharapkan anak kami ini mati di medan perang. Lalu Nabi katakan, syuhada atau orang yang mati syahid,
dari kalangan umat Nabi bukan hanya yang mati di medan perang. Ya, itu Bapak dan meninggal karena mempertahankan harta yang mau diambil, bukan meninggal mempertahankan harta yang dicuri dari orang, hasil korupsi. Nah, bukan itu. Harta yang memang miliknya, yang didapat dengan cara yang halal. Kemudian yang ke-11, meninggal karena mempertahankan agama, membela diri dan membela keluarga. Ya, mempertahankan agama. Nah, seperti perang yang dilancarkan untuk mengalahkan orang-orang yang memang mengganggu agama Islam, mengganggu dakwah Islam, atau mereka memang menyerang terlebih dahulu. Nah, ini yang mempertahankan agama, meninggal dalam pertempuran tersebut, mati syahid. Nah, syahidnya syahid dunia akhirat. Karena perang yang dilancarkan oleh kaum muslimin bisa disebut dengan jihad difa', berjihad untuk mempertahankan apa? Ya, tanah, ya, kemudian kampung halaman, kemudian jiwa, apalagi agama. Ya, kita tahu kalau dia yang berkuasa, maka kita tidak aman lagi untuk melaksanakan perintah agama kita. Agama bisa menjadi penyebab kita dihukum mati. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Mereka dihukum mati hanya karena mengatakan kami menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Mereka dibunuh karena mengatakan amantu billah, kami beriman kepada Allah. Seperti kasus Ashabul Ukhdud, ada yang digergaji badannya terbelah dua, ada yang dimasukkan ke dalam kolam timah panas, ada pula macam-macam siksa yang mereka dapatkan supaya mereka mau kembali ke agama nenek moyang, keluar dari Islam. Mereka tak mau. Nah, untuk mempertahankan kebebasan kita beribadah, untuk mempertahankan kita tidak dipaksa, tidak menjadi cemas, kemudian takut dalam beribadah, perlu dilancarkan peperangan, maka itu namanya perang untuk mempertahankan agama. Ya. Atau perang untuk menaklukkan musuh yang memang menyerang atau berencana menyerang kaum muslimin. Nah, jadi mempertahankan itu semua termasuk penyebab mati syahid. Dari Sa'id bin Zaid bin Amr, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fa huwa syahid, man qutila duna dinihi fa huwa syahid, man qutila duna damihi fa huwa syahid. Dinihi fa huwa syahid, damihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna ahli fa huwa syahid. Hadis Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang meninggal karena mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Siapa yang mempertahankan jiwa dan keluarganya, meninggal dia, maka dia mati syahid. Jadi kalau ada yang dibegal, lalu dia mempertahankan motornya yang mau dibegal, lalu dia mati karena dikeroyok oleh pembegal, berdasarkan hadis ini dia mati syahid. Kalau dia berhasil membunuh pembegal, si pembegal masuk neraka yang dia tidak berdosa karena judulnya membela diri. Syahid akhirat. Ya, karena bukan di medan perang. Kalau di medan perang, baru syahid dunia akhirat. Kalau kita berperang, lalu kita terluka, dibawa ke rumah sakit, lalu meninggal, itu syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat, karena meninggalnya bukan di medan perang. Itu saja beda. Nah, dari tempat meninggal. Nah, makanya di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu salat jenazah, jenazah yang disalatkan itu adalah jenazah yang tidak mati di medan perang. Nah, jenazah yang dimandikan itu adalah jenazah yang tidak gugur di medan pertempuran.
Nah, kalau dia orang yang gugur di medan tempur, maka jenazahnya tidak dimandikan, langsung dikuburkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan. Karena dia gugur di medan perang, bantuannya terbunuh di medan perang, model itu dimasukkan ke kubur. Dia nanti mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah, ya karena dikubur seperti itu. Nah, jadi orang yang mati di medan perang tidak disalatkan, langsung dikubur. Nah itu Bapak dan Ibu, meninggal membela harta, membela jiwa, membela keluarga, membela agama, membela tanah air. Nah, niatkan mencari ridha Allah, ya bukan seperti kisah Kuzman, dia berperang bersama pasukan Nabi dalam perang Badar, kemudian dia mati dalam perang tersebut, tapi Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk salah satu penghuni api neraka. Hanya termasuk penghuni neraka. Ya kenapa? Ternyata dia berperang bukan karena Allah, tapi karena tanah air. Ma qataltu lillah, qataltu ala hasbi watani wa qaumi. Aku berperang bukan karena Allah, bukan menegakkan kalimat Allah, tapi untuk membela kaum dan membela kampung halaman. Ya. Nah, kampung halaman, tanah air yang kita bela sampai mati itu, harus tanah air kampung yang memang tegak hukum Islam di sana, atau kita ingin hukum Allah berdiri di sana, makanya kita bela mati-matian kampung tersebut. Nah, itu silakan. Ya, tapi kalau kampungan wak bela tu, ya karajonyo menanam ganjo, sumber narkoba, produksi minuman keras, bagian nama kampungnya kampung narkoba, itu nanti dibela mati-matian, dah. Atau kampungnya kampung tak berbaju, ya, ada khusus tu di beberapa daerah. Kampung dak berbaju, dak bersarwa. Kampung goreng tongkang, itu namanya. Di sini nama baju kena sanksi. Yang dak berbaju, dak dapat hukumannya. Tiba-tiba menyerang orang, itu lalu dipertahankannya. Tidak. Tapi iyo daerah tersebut, ya belum semaksimal berdiri aturan agama. Tapi kita berjuang supaya aturan agama berdiri di sana. Kita pertahankan dari serangan musuh, termasuk mati syahid kalau dia pertahankan. Nah, jadi semuanya tidak mutlak. Dari semua yang disampaikan, meninggal karena penyakit perut, ya itu hanya untuk orang beriman. Karena penyakit taun, ya untuk orang beriman. Meninggal karena melahirkan, yaitu ya orang yang hamil karena sah ya pernikahannya, dia meninggal dalam perutnya ada janin. Ya kenapa dia meninggal? Karena dia berusaha untuk menggugurkannya, aborsi. Nah kenapa dia aborsi? Karena bapaknya belum ada, alias dia berzina, lalu hamil, lalu dia ingin menggugurkan karena prosesnya berisiko, lalu dokternya tidak ahli, alias malpraktek. Meninggal, bayinya bunuh dan inyo pun mati. Ya, kalau kecelakaan, ya itu tidak termasuk kecuali dia dibanting oleh tunggangannya. Salah satu tanda mati syahid, dia dibanting oleh tunggangannya. Ya, bukan tunggangannya ditabrak yang lain dah. Naik kudo, dibanting di kudo, dipijak di kudo. Tapi kalau tabrakan tidak termasuk. Namun bisa masuk dalam bentuk lain. Apa itu? Dia naik kendaraan itu dalam rangka apa? Kalau dia berkendaraan, dia niatkan untuk ibadah, berarti dia meninggal dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menyetir mobil untuk pergi ke masjid, dia menyetir mobil
untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Nah, dia menyetir mobil untuk pergi ke tempat kerja, bekerja mencari karunia Allah yang halal untuk menjalankan syariat Allah yang butuh biaya, atau untuk menjalankan perintah Allah, memberikan makan kepada istri dan anak, dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan agama yang butuh biaya, maka dia butuh kerja. Nah, sekarang dalam proses pergi tersebut dia bertabrakan. Nah, bisa di sana bisa. Nah, makanya pandai-pandailah dia meletakkan niat itu. Bagaimana? Oh, dia ditabrak. Oh gitu. Ya. Sama, pakaikan dia berjalan itu apa tujuannya? Iya. Ada ibu-ibu di Gurunawa. Jalannya kan tidak ada trotoar. Ya. Orang yang mau ke masjid, ke surau, kalau bulan Ramadan itu subuh-subuh, mau tidak mau harus jalannya di aspal itu, di jalan raya itu. Trotoar nggak ada. Ya. Nah, jadi sejarah banyak tanggul di Agam itu. Ya. Ama-ama pagi-pagi ibu pergi ke surau, di Sembah, di Oto. Ya. Maka Sembah, iya emak tuh jalan di situ. Iya jalan situ yang udah. Ada Oto mungkin kalau subuh bu, mengantuk orang. Nah, makanya dibuat bertrotoar, itu hak pejalan kaki. Nah, kemudian dia tidak bisa loleh, dibuat trotoar ketik jalan, dibuatlah tanggul-tanggul supaya jalan kencang-kencang. Nah, itu tanda dia husnul khatimah. Iya, karena meninggalnya sedang beribadah. Apa ibadahnya? Sedang berjalan menuju masjid, yang kalau dia pandai, pahalanya bisa seperti ibadah haji. Nah, sudah dapat pahala ibadah haji, dapat husnul khatimah, ya meninggal karena sedang beribadah. Nah, makanya buat kondisi kita itu senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun bentuknya amalan dunia, tapi dengan cara dan niat yang benar, dia bisa bernilai ibadah, namanya ibadah umum. Itu namanya ibadah umum. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Kalau judulnya ditabrak mati syahid, ya. Meninggal dalam keadaan beramal saleh, itu bisa masuk ke sana. Meninggal dalam keadaan beramal saleh. Dari Huzaifah, ya, asnadtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man qala la ilaha illallah qala hasan ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Dari Huzaifah ibn Yaman, dia berkata, aku sandarkan Nabi ke dadaku. Nah, beliau bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari keridhaan Allah, lalu ditutup usianya dengan kalimat tersebut, alias setelah mengucapkan kalimat tersebut dia meninggal, maka dia masuk surga. Kata Nabi, siapa yang berpuasa satu hari karena mencari ridha Allah dan ditutup usianya ketika itu dalam keadaan berpuasa alias beramal saleh, maka dia masuk surga. Begitu juga orang yang bersedekah mengharap ridha Allah lalu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk surga. Nah, orang yang melaksanakan ibadah salat karena mencari ridha Allah, lalu di dalam salat tersebut dia tidak bangkit-bangkit dari sujudnya alias meninggal dunia, maka dia masuk surga. Begitu terus. Sabilah amal saleh dan lain. Ya. Dia pergi haji, di dalam perjalanan dia mati,
ibadah. Ya, kemudian dia sedang berpuasa, kemudian mencari ridha Allah, karena puasa badannya melemah, ketika melemah pandangannya tidak lagi terang benderang, agak kabur. Karena pandangan seperti itu, dia masuk lubang, lalu mati dalam lubang, masuk surga. Nah, jadi siapa yang meninggal ketika dia sedang beramal saleh, itu yang Nabi janjikan. Hadis dari Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Nah, orang beriman dengan yang nomor 12 ini saja bisa kita katakan semuanya akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Asal dia beriman, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh orang beriman, dia niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan-amalannya berbentuk amalan duniawi, tetapi di sana dia buktikan dia sedang menjalankan perintah Allah. Amalan duniawi tersebut dia tidak campuri dengan yang haram, dia lakukan sesuai dengan cara yang dibolehkan, niatnya mencari ridha Allah, maka jadi ibadah yang membuktikan keimanan semuanya. Dalam bahasa lain, seseorang meninggal berdasarkan kebiasaannya. Kalau dan biasanya kerajukan ibadah, dia akan dimatikan dalam keadaan beribadah. Kalau kebiasaannya adalah maksiat, maka akan dimatikan dalam keadaan bermaksiat. Kalau kebiasaannya adalah membaca Al-Quran atau menyimak bacaan Al-Quran, akan mati dalam kondisi seperti itu. Nabi menurut yang biasa begitu. Ada je tidak ya. Tapi orang mati berdasarkan kebiasaannya. Bampok kerajaan. Matilah ketika bampok tadi itu. Kenapa? Kalau kebiasaannya kan berjudi. Kalau sudah kebiasaan berarti kan rutin. Habis waktu dengan perjudian tersebut. Kemungkinan besar mati dalam keadaan begitu, ia juga semakin besar. Kenapa? Karena waktunya habis untuk itu. Dia suka mendengar murattal, membaca Al-Quran. Lalu bertabrakan mobilnya. Ketika ditemukan oleh petugas, sedang mendengarkan murattal. Jadi tabrakan itu sambil dengar murattal. Dan ditanya, ya bapak ini memang suka baca Al-Quran dan menyimak orang membaca Al-Quran. Ya, macam-macam. Ya. Dia muazzin, meninggal dalam keadaan sedang azan, macam-macam. Dia ulama meninggal ketika sampai menyampaikan ilmu, sedang duduk mengaji mendakwah, Arabah. Ya. Dia biasa beramal saleh, maka meninggalnya dalam keadaan beramal saleh. Biasakan yang baik-baik. Jadikan amal saleh itu sesuatu yang biasa kita kerjakan. Dia bukan kebiasaan, tetapi biasakan supaya ringan kita untuk melakukannya. Nah, itu nomor 12, meninggal ketika beramal saleh. Yang ke-13, meninggal karena dibanting hewan tunggangannya. Ya, meninggalnya dibanting unta, dibanting kudu, atau dibanting keledai yang mengamuk, mengamuk keledai itu ngeri itu. An Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam qala sami'tu Uqbah ibn Amir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man surya an dabbati fi sabilillah famata fahuwa syahid. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani ibn Abi al-Asim fi kitab al-Jihad. Dari Ja'far bin Abdullah bin Hakam, dia berkata, aku mendengar Uqbah bin Amir berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dibanting hewan tunggangannya ketika berjihad di jalan Allah, maka dia mati syahid. Dia matinya bukan dibunuh musuh, dikena tunggangannya. Ya, sedang perang tuh, ditembak orang kudonya, ini jatuh lalu mati. Atau kudonya mengamuk, ya karena anak panah sehingga tidak bisa dikendalikan. Lalu dibantingnya lah orang yang ada di atas punggungnya,
Nah, ketika orang itu sudah jatuh, ditendang-tendang, diinjak-injak, amatilah dia. Siapa yang dihempas tunggangannya di jalan Allah, maka dia mati syahid. Ya, nah itu dia. Nah, kalau kini masih ada orang yang menunggang kuda, masih ada orang yang menunggang hewan sebagai tunggangan, masih. Ya. Nah, walaupun sudah sangat jarang karena fungsinya sudah digantikan oleh mobil, motor dan sejenisnya. Yang ke-14, meninggal di luar tanah kelahiran atau di daerah asing, atau kalau bahasa awaknya di rantau. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala mata rajulun bil Madinah mimma wulida biha wa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya laita mata bi ghairi maulidihi qalu wa lima zaka ya Rasulullah qala inna ar-rajula idza mata bi ghairi maulidihi yaqisa lahu min maulidihi ila munqata'in asarihi fil jannah rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, seseorang meninggal di Madinah yang merupakan tanah kelahirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyalatkannya. Kemudian beliau bersabda, seandainya dia meninggal bukan di tanah kelahirannya. Seandainya meninggal nak di Madinah. Memangnya salah ya Rasulullah? Tanya sahabat. Nah, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang meninggal di luar tanah kelahirannya dalam surga, dia akan masuk surga. Diukur baginya dari tempat lahir sampai tempat dia meninggal, diberikan kepadanya sebesar itu di dalam surga tempat yang sudah dilipat gandakan. Maragadangnya dilipat gandakan, dia gian keinyo. Engkau di dalam surga. Surga yang seluasnya ini, dari tempat kita dilahirkan sampai tempat kita meninggal diukur, diberikan seluas itu ya kepadanya setelah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya makin besar kenikmatan dalam surga dia dapatkan. Kenapa bisa semakin besar? Secara zahir maksudnya adalah diberikan kepadanya surga seukuran dari tempat kelahirannya sampai tempat kematiannya. Itu zahirnya. Ada juga yang memahami dilapangkan kuburannya seukuran dari tempat dia lahir sampai ke tempat dia meninggal. Ya, dan dibukakan baginya pintu surga. Atau semakin bertambah kebaikannya di hari akhirat. Karena ketika dia berada di daerah rantau atau di daerah yang asing baginya, maka rintangan untuk beribadah sebagaimana biasa semakin berat. Semakin berat rintangan, pahala semakin tinggi. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Nah, orang yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang yang merantau ke satu daerah dan dia asing di daerah tersebut, tapi keterasingannya tidak membuat dia mengurangi ibadah kepada Allah seperti dia di tempat yang sudah biasa, tempat kelahirannya. Kalau awak di kampung awak beribadah ke masjid, kamu awak bisa beribadah di awak mengenal daerah tersebut. Tiba di daerah lain awak biasa salat di rumah, bapa salat di rumah, ia tidak tentu di mana masjid, di mana jalan. Tapi ketika nyobai juga ke masjid di daerah yang ini tidak kenal, tentu ada rintangan. Tu bertanya di mana masjid. Ada rintangan ruko jauh masjid. Ada tu rintangan yang lain. Awak tidak tahu kebiasaan orang di sini tapi semuanya itu tidak membuat dia berhenti, tidak membuat dia menyerah untuk beribadah seperti di tanah kelahirannya. Jadi merantau di situ bukan merantau dan model awak. Aku di Padang Dua aku merantau juga Ustaz. Lawar alamu ibu merantau sajak ketik nih. Itu enggak siang namun. Lah orang siku namun. Jadi enggak ada seringnya ya, enggak asal merantau sudah. Jadi makna yang lebih kita suka itu dalam kuburnya diberi kelapangan. Atau di dalam surga dilipat gandakan kebaikan untuknya karena pahalanya semakin tinggi. Berhubung
kesulitan yang dia hadapi ketika dia terasing di daerah tersebut tidak menghalanginya untuk tetap beribadah kepada Allah seperti biasa. Ya. Nah, itu yang nomor 14, meninggal di tanah yang asing. Nah, makanya ya, sahabat Nabi itu lebih banyak pergi merantau. Ketika Nabi meninggal, apa itu? Meninggal di Syam, meninggal di Cina, meninggal di Khurasan, meninggal macam-macam tempat meninggal ya. Dari Madinah. Nah, ketika Nabi masih hidup, mereka bertahan di Madinah karena ingin terus ya, bersama Nabi. Jadi ketika Nabi sudah wafat, mereka terpencar ke seluruh penjuru, menyampaikan apa yang Nabi sampaikan, mengajarkan apa yang Nabi ajarkan. Makanya kalau ada yang mengatakan ya Islam nambah tua tu ia di Madinah saja, karena Nabi di sini dulu. Nah, jadi apa tanya pula, sahabat-sahabat tu kan tidak bertahan di Madinah saja. Bisa tu diinventarisir tu sahabat yang pergi merantau, pergi ke Irak, pergi ke Mekah, pergi ke mana lagi ya, daerah-daerah Islam lainnya, ke Mesir. Nah, sahabat itu mengajarkan Islam pula di sana. Islam yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak didanga di orang Madinah, ada pek pula di orang dan bukan orang Madinah yang jauh bahkan dari kota Madinah, bahkan jauhnya yosa naik pulau jauh ya. Anda itu, makanya ada mazhab yang menjadikan pendapat penduduk Madinah sebagai dalil. Mazhab ahli Madinah namanya. Nah, mayoritas ulama menolaknya. Ya, kenapa menolaknya? Karena pendapat itu bukan di Madinah saja. Sahabat-sahabat ketika Nabi sudah wafat, mereka tinggalkan kota Madinah. Mereka merantau. Apalagi ditambah hadis ini. Nah, kalau gitu. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya. Banyak yang pergi merantau, tidak kalah banyak dengan yang menetap. Apalagi yang merantau itu, yang pergi keluar itu adalah sahabat-sahabat yang memang ya punya riwayat hadis, kemudian diakui sebagai faqih, pemahamannya mendalam dalam urusan agama, karena tidak semua sahabat berfatwa. Sahabat itu kan ada pula yang awamnya. Maka di antara sahabat ada yang berfatwa, ada yang tidak. Rata-rata yang berfatwa itu keluar ya, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Kemudian nomor 15, meninggal karena jatuh dari puncak gunung dan meninggal karena dimangsa hewan buas. Biasanya itu mati dimakan harimau. Anak ibu baca kalau model itu berita. Ibu ayo ada ya. Itu husnul khatimah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna man yataradda min ru'usil jibal wa ta'kulu as-sibal wa yabraqu fil bahri la shahidun 'inda Allah. Abdul Razzaq wa Ibni Abi Shaybah wa Sa'id bin Mansur dalam kitab musannaf mereka. Dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, sesungguhnya orang yang jatuh dari puncak gunung, kemudian orang yang mati dimangsa hewan buas, atau yang meninggal karena tenggelam di laut, di sisi Allah mereka itu mati syahid, syahid akhirat. Ya, jenazahnya tetap diselenggarakan. Nah, 3 disebut di sini, jatuh dari puncak gunung atau dia mendaki gunung, jatuh di ngarainya, meninggal. Ngapain dia bolak-balik ke atas gunung? Untuk kebutuhan. Nah, bukan untuk mendaki, enggak. Ya. Ya, karena ikut mayat taradda, bolak-balik. Sehari-hari cari kayu bakar. Ya, mencari hewan buruan untuk dimakan. Bolak-balik. Jatuh masuk ngarai. Nah, itu syahid di sisi Allah tuh. Yuk. Tapi kalau nyoba balik menanam ganjo dari puncak, enggak.
Bolak-balik kafilahnya yang dia tebuki itu, kafilahnya tu tampil orang pesta-pesta macam-macam, enggak. Tapi kalau untuk mencari nafkah yang halal, dia di gunung tu ada talago tu banyak ikannya, amanciang zinan, kebutuhannya di zinan, tak perlu beli sambalai, boleh di jalan jatuh, dari tampil nan tinggi, tiba di bawah mati. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La syahidun indallah. Ini mati syahid. Kemudian yang dimakan hewan buas, bukan berarti unyu-unyuan diri makanlah koha anda. Ada harimau tu dah mando ada harimau awak berjalan jo, apa pasan harimau ndak lari. Bakon ndak lari, dimakan harimau mati syahid. Itu. Secara fitrah awak taklid dengan hewan buas itu fitrah. Jadi kalau fitrah awak taklid kepada hewan buas, fitrah awak tadi mendorong untuk menghindar, tidak masalah. Jangan katakan pula imannya lemah. Enggak. Karena itu namanya takut tabi'i, takut yang sesuai dengan tabiat manusia, takut yang Allah berikan supaya jiwa manusia terjaga. Meninggal karena tenggelam. Ya, itu sudah sebelumnya. Yang ke-16, meninggal karena mabuk laut. An Ummi Haram, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-ma'ilu ya fil bahri allazi yusibuhu al-qai'u lahu ajrun syahid wal ghariqu lahu ajrun shahidaini. Rawahu Abu Dawud. Dari Ummu Haram, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, siapa yang mabuk laut sampai dia muntah, mati dia, pahala syahid dia dapatkan. Kalau dia tenggelam, dapat 2 pahala syahid. Yang pertama, mati mabuk di laut syahid. Yang kedua, tabanamnya di laut mati syahid. Jadi pada dapat syahid dia 2. Penyebab mati syahid itu 2 dia dapat. Ada orang berperang di jalan Allah, kemudian sampai peperangan itu ke sungai, lalu di sungai dia tertembak, kemudian dia mati dan tenggelam, lalu mati, dapatlah 2 syahid. Syahid gugur di medan perang, kemudian syahid karena tenggelam. 2 syahid dia dapat. Itu Bapak dan Ibu. Itulah di antara tanda-tanda husnul khatimah. Kebanyakannya adalah dia syahid. Karena syahid itu husnul khatimah. Dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, riwayatnya ditutup dengan kebaikan, usianya ditutup dalam keadaan dia diridai oleh Allah. Tanda Allah ridha, dia mati syahid. Tanda Allah ridha, dengan mati seperti itu dia selamat dari azab kubur. Tanda ridha Allah, dengan mati seperti itu ya dia mendapatkan surga. Itu semuanya bahasa-bahasa untuk husnul khatimah. Itu tuh. Ya. Dia meninggal karena ya sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, ya, fasiru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi, untuk untuk menyaksikan kekuasaan Allah. Dia namakan tadabbur. Ya, kalau dia niatnya untuk ibadah, meninggal dalam keadaan beribadah namanya. Ya, karena namanya jalan-jalan itu bisa boleh-boleh saja, bisa jadi amal ibadah. Kalau jalan-jalannya untuk mentadabburi alam sehingga kita bisa merasakan kekuasaan Allah, kita jalan-jalan, kita carilah langit itu indah batiang. Luar biasa ciptaan Allah, langit indah batiang sampai kini alun runtuh jualai. Manusia baik rumah batiang 50 tahun runtuhnya. Kalau model-model tu jalan-jalannya untuk tadabbur. Tadabbur tu kan Al-Quran saja.
supaya ibu bertambah keyakinan adanya Allah. Dari mana bisa tahu adanya Allah? Dari ciptaannya. Ciptaan Allah alam semesta. Lihat kekuasaan Allah, langit tanpa tiang. Ada yang bisa membuat itu? Tidak ada. Lihat keindahan, ada yang bisa menciptakan itu? Tidak ada. Ali masuk akal tu, ada satu surang keindahan tersebut tanpa ada yang mengadakan. Dengan itu semua makin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, itu termasuk amal saleh. Itu jalan-jalan dan disunahkan jadi. Ya. Tapi kalau tidak ada niat model itu, ya Allah membalik sesuai dunia. Nah, ketika anak buat kerajaan tu jadi ibadah, meninggalnya, berarti meninggal dalam keadaan beribadah. Allah besok. Ada lagi pertanyaan? Iya. Iya. Itu matinya karena mereka bukan orang yang berperang, mereka rakyat sipil, makanya tetap disalatkan. Ya, tertimpa bangunan, ya dapat mati syahid. Kemudian mati karena dizalimi seperti itu. Semuanya itu menjadikan mereka itu husnul khatimah. Ya, disalatkan ya, karena memang syahidnya bukan syahid dunia akhirat. Mereka memang meninggal di medan perang, tapi mereka bukan orang yang berperang di jalan Allah. Mereka adalah rakyat sipil ya. Kalau ibaratnya zaman dahulu wanita, anak-anak lanjut usia, itu. Bukan petempur, bukan orang yang ikut berjihad atau berperang. Namun mereka kena imbasnya. Ya, yang rakyat sipilnya kan tetap disalatkan. Iya. Nah, itu kan karena tidak mungkin lagi memandikan, tubuhnya hancur begitu. Kemudian air pun mengantuk mandi benih jenazah untuk pembersihan nafsu saja susah gitu. Kondisinya memang air di stop, memang di embargo ya. Ya, di boikot dari Israel itu, tidak boleh masuk air, tidak boleh masuk itu. Ya, tanah-tanahnya diracunnya supaya tidak bisa diolah untuk jadi ladang dan sawah segala macam. Memang dipersulit. Jadi bakal mandiannya. Air itu, tapi ada lebih dibutuhkan untuk yang lain. Itu kondisinya tidak normal, jadi disamakan kondisi normal. Ketika kondisi sudah tidak normal, hukum itu bisa berubah. Ketika hukum berubah dari bentuk asalnya, itu keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah tidak mengurangi pahala, cuma mengurangi amalan saja, pahala tidak berkurang. Tetap dianggap sempurna penyelenggaraan jenazahnya, walaupun tidak dimandikan karena memang air dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih dipentingkan untuk orang hidup. Nah itu Bapak dan Ibu, ya, makanan misalnya. Bayangan selalu di Kapuang, betul habis pasokan yang ada di dalam tu, air habis, makanan habis. Kalau tidak capek dibantu tu, bisa matinya dua saja, mati kelaparan cik, mati ditembak cik. Nah, ada namanya di rumah wak di bomnya, mengungsi wak di bomnya, di jalan wak mengungsi di bomnya, ada bom saja. Ya, mana manusia? Semua orang bomnya. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Ya. Ketika itu kondisi tidak normal, maka jangan sampai disamakan aja kondisi normal. Tidak betul orang mayit itu disalatkan, dimandian dulu itu syaratnya. Syarat jenazah yang disalatkan itu lah dimandian. Kalau tidak dimandian, tidak bisa disalatkan. Karena syarat sah salat diantaranya Allah dimandian. Ia tidak bisa lah. Awak manduk ke kiblat syarat sah salat yo nak tahu arah kiblat. Malih manduklah kamanan wak yakini. Bertanya orang ada kita tanya, celiak ke kompas, pandai menceliak kompas. Celiaklah matahari. Kalau diceliak matahari, entah kamar kemari tentu dewa kan. Maka perintah ketika itu gugur menghadap kiblat. Perintah memandikan gugur.
Tapi pada prinsipnya kalau air mencukupi, hanya tetap diselenggarakan. Ya, karena rakyat sipil ya, bukan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau yang berjihad di jalan Allah gugur di medan perang, itu baru syahid dunia akhirat. Jadi kalau mereka adalah syahid akhirat saja, tetap diselenggarakan. Namun keutamaan mati syahid tetap Allah berikan. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Kita cukupkan. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang tanda-tanda husnul khatimah. Ya, ada 16. Tapi kalau dirinci lebih dari 16. Karena dalam satu hadis ada 3 tanda, ada 2 tanda. Ya, lebih dari 20 sebenarnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.